Di sebuah pelosok Nusa Tenggara yang jarang disebut di peta, terdapat desa bernama Watu Pande. Terpencil, dikelilingi perbukitan hijau dan lembah dalam, desa itu berdiri di atas tanah yang dipercaya oleh orang tua dulu sebagai tanah leluhur yang sakral. Mata air jernih mengalir dari celah bebatuan, dan suara adzan selalu terdengar menggema, meski hanya dari satu surau tua beratap seng. Penduduk Watu Pande hidup bersahaja. Mereka percaya bahwa segala yang terjadi di dunia adalah kehendak Tuhan. Bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan tidak datang tanpa sebab. Segala berkah maupun bala adalah akibat dari amal perbuatan manusia. Sebelum kamu mendengarkan cerita ini lebih lanjut, baiknya kamu ketik sholawat di kolom komentar. Di desa ini tinggal sepasang suami istri bernama Sabar dan Yulia. Mereka masih muda. Sabar berusia 27 tahun, Yulia 24 tahun, dan pernikahan mereka baru berusia 2 tahun. Sabar adalah pria pendiam, tampak bersahaja, rajin ke ladang, dan tak pernah membantah orang tua. Sementara Yulia dikenal lembut dan penyabar, anak bungsu dari keluarga petani yang taat agama. Namun tidak semua yang tampak dari luar adalah kenyataan. Rumah mereka, meski tampak damai dari luar, menyimpan sesuatu yang jauh dari ketenangan, dan semua itu mulai terungkap ketika anak pertama mereka lahir ke dunia. Fajar baru saja menyingsing ketika jeritan panjang terdengar dari rumah kayu Sabar. Yulia mulai merasakan sakit melahirkan sejak tengah malam, dan kini waktu itu telah tiba. Para tetangga berdatangan membawa kain, air hangat, dan doa. Seorang bidan tua bernama Ibu Lira, yang telah membantu melahirkan lebih dari 100 anak desa, memimpin proses persalinan. Di ruang belakang, Yulia menggigit kain, menahan sakit luar biasa. Sabar berdiri di luar, menggenggam tasbih yang tak bergerak, bibirnya bergetar namun tak ada doa yang keluar. Dan akhirnya, suara tangisan bayi menggema, tapi bukan suara tangisan bayi biasa. Tangis itu parau, dalam, menggeram pelan seperti suara lolongan anak anjing yang baru lahir. Ibu Lira gemetar saat melihat ke bawah. Ia hampir menjatuhkan bayi itu. Tubuh bayi itu sempurna, wajahnya tampan, kulitnya putih bersih. Tapi dari pinggang ke bawah, kakinya tak seperti manusia. Kakinya berbulu hitam kasar, dengan cakar kecil yang mencuat dari tempat seharusnya jari-jari mungil berada. Bentuknya persis kaki anjing kampung liar yang sering berkeliaran di pinggiran ladang. Semua yang hadir terdiam. Tak ada satupun yang bicara. Tak ada yang berani mengangkat bayi itu. Ibu Lira menutup mulut dengan kain. Seorang tetangga perempuan jatuh pingsan. Yulia, yang masih lemah dan berlumuran darah, memaksa duduk. Dengan tangan gemetar, ia meminta bayinya. Dan ketika dia melihat kaki anak itu, dia tak menangis. Dia hanya memejamkan mata dan berbisik, "Astagfirullah, dosa itu telah datang menagih." Warga Watu Pande adalah orang-orang yang percaya pada ayat dan hadis. Mereka tidak percaya kebetulan. Maka tak lama setelah berita kelahiran itu menyebar, desas-desus mulai beredar. Orang-orang bertanya-tanya, dosa apa yang dilakukan Sabar dan Yulia sehingga Tuhan memberi anak dengan kaki anjing? Namun hanya Yulia dan Sabar yang tahu jawabannya. 7 bulan sebelum mereka menikah, Yulia hamil lebih dulu. Saat itu, Sabar masih belum siap menikah. Ia bekerja di kota, dan pulang hanya sebulan sekali. Namun suatu malam, di gubuk ladang yang sepi, mereka berdua melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Yulia yang ketika itu tengah dirundung kesedihan karena ibunya meninggal, meminta pelukan. Sabar, yang saat itu tengah gelisah karena tekanan ekonomi, lupa akan iman. Mereka terjerumus dalam zina. Dan malam itu, malaikat mencatat perbuatan mereka. Yulia hamil ketika ia menyadarinya 2 bulan kemudian, ia langsung menangis di sajadah. Ia mengadu kepada Tuhan, namun rahimnya telah berisi. Dalam ketakutan, mereka menikah diam-diam di luar desa dengan bantuan seorang penghulu kenalan. Pernikahan itu sah menurut hukum, tapi tidak di mata warga Watu Pande yang sangat memegang adat dan syariat. Setelah menikah, mereka kembali ke desa. Tak ada yang tahu bahwa usia kandungan Yulia sebenarnya lebih tua dari usia pernikahan mereka. Mereka menutup mulut, menutup aib, dan menanti kelahiran dalam diam. Namun Tuhan Maha melihat. Sejak usia kandungan Yulia memasuki bulan ke-7, hal-hal aneh mulai terjadi. Anjing-anjing di sekitar desa menggonggong tanpa henti tiap malam. Mereka mengelilingi rumah Sabar, melolong ke arah atap,
Bahkan beberapa ditemukan mati di ladang keesokan harinya, tanpa luka, hanya busa di mulut dan lidah menjulur. Ayam-ayam milik tetangga tak mau bertelur jika sangkarnya menghadap rumah mereka. Dan satu malam, seorang warga tua mengaku melihat bayangan wanita hamil berjalan tanpa kepala di tengah ladang. Penduduk mulai gelisah. Dukun kampung didatangkan untuk mencium aura rumah Sabar. Namun lelaki tua itu hanya berdiri di depan pagar, membaca ayat kursi, lalu pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Yang tahu semuanya hanya satu orang, Ustaz Mahdi, imam surau desa yang juga guru ngaji Sabar sejak kecil. Malam sebelum Yulia melahirkan, Ustaz Mahdi memanggil Sabar ke surau. Ia menatapnya lama, lalu berkata, "Kau bisa menipu manusia, nak, tapi tidak dengan Allah. Jika anakmu lahir cacat, bukan tubuhnya yang salah, tapi aibmu yang sedang diberi bentuk." Sabar menangis malam itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Bayi itu diberi nama Naufal. Yulia menyusuinya dengan penuh cinta. Ia tak pernah menolak anak itu. Meski tiap kali kakinya menendang, bulu-bulu kasar itu menusuk perut dan hatinya sendiri. Ia menangis tiap malam, tapi tidak pernah mengutuk anaknya. Namun masyarakat mulai menjauhi mereka. Anak-anak tidak diperbolehkan bermain ke rumah Naufal. Bahkan ketika mereka mengundang tetangga untuk akikah, hanya satu keluarga yang datang. Orang-orang takut. Mereka berkata bahwa itu bukan bayi, tapi makhluk setengah jadi, campuran manusia dan kutukan. Ibu Lira bahkan berhenti jadi bidan. Katanya, tangannya tak lagi bisa menggenggam bayi normal sejak menyentuh kaki Naufal. Ia merasa bersalah, takut membawa kutukan ke keluarga lain. Ustaz Mahdi tetap datang seminggu sekali. Ia mengajari Yulia membaca Al-Quran kembali. Dan di satu malam hujan, ia berkata, Allah mengampuni semua dosa. Tapi ada dosa yang tidak bisa ditutup. Ia harus dibayar. Kadang bukan dengan harta, tapi dengan air mata atau bahkan darah. Suatu malam, Yulia bermimpi. Ia berada di tengah hutan, digiring oleh ratusan anjing hitam. Mereka tak menggonggong, hanya menatapnya dengan mata merah dan lidah terjulur. Di depan sebuah pohon besar, seekor anjing tua berbicara dalam bahasa manusia. Kau meminjam malam untuk berzina. Kini kami meminjam anakmu untuk mengembalikan malam itu. Yulia terbangun dengan napas tercekat. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk Naufal yang tidur tenang di pelukannya. Namun kaki anak itu makin berbulu. Bahkan kini kuku-kukunya mulai menghitam dan menebal. Dan yang paling menakutkan, ia mulai melolong saat azan maghrib dikumandangkan. Sabar akhirnya memutuskan untuk bicara di surau. Dengan mata sembab, ia berdiri di depan jamaah setelah salat Jumat dan mengaku di hadapan seluruh warga. Ia menceritakan perbuatannya dengan Yulia. Ia minta ampun, minta doa, minta supaya anaknya tidak dihina. Tapi kata-kata itu tak menghapus ketakutan. Seorang ibu tua berbisik, kalau Tuhan sudah menghukum lewat anak, artinya dosanya amat besar. Sejak itu, hujan tidak turun selama 3 bulan. Ladang mengering, air sungai menyusut, dan anjing-anjing kembali berkumpul tiap malam di depan rumah Sabar, seperti pasukan yang sedang menunggu komando. Naufal kini berusia 6 bulan. Ia belum bisa duduk, tapi kekuatan kakinya luar biasa. Suatu hari ia menendang kendi tanah liat hingga pecah berantakan. Yulia tak berkata apa-apa. Ia hanya terus menyusui, menatap wajah anak itu dengan mata basah. Kaki Naufal kini sepenuhnya seperti anjing dewasa. Namun wajahnya tetap indah. Dan saat ia tertawa, senyumnya menyala seperti cahaya yang menembus gelapnya malam. Yulia tahu ini bukan anak setan. Ini bukan kutukan belaka. Ini adalah pengingat bahwa Tuhan bisa menjadikan dosa tampak, dan kadang, membuat kita harus hidup bersamanya seumur hidup. Cerita ini tak memiliki akhir. Karena terkadang, akibat dari satu malam dosa harus ditebus dengan seumur hidup penyesalan. Waktu berjalan lambat di Watu Pande. Semenjak kelahiran Naufal, penduduk hidup dalam keheningan yang mencekam. Tawa anak-anak di sore hari seperti menghilang. Langit sore lebih kelabu. Burung-burung tidak lagi bersarang di pohon dekat rumah Sabar. Dan Naufal terus tumbuh. Usianya baru 8 bulan, namun gigi kecilnya telah lengkap. Giginya bukan seperti gigi bayi biasa, tajam, rapi,
seperti barisan gigi anak anjing yang baru disapih. Kakinya kini benar-benar menyerupai kaki anjing dewasa, lengkap dengan kuku melengkung dan bulu lebat sampai ke betis. Yulia masih menyusui, tapi sejak 2 bulan terakhir, Naufal hanya mau makanan yang berbau darah. Setiap kali diberikan bubur atau nasi tim, dia memuntahkannya. Tapi ketika ibunya tak sengaja menjatuhkan ikan mentah ke lantai, Naufal merangkak cepat dan menggigitnya seperti hewan kelaparan. Malam-malam menjadi lebih berat. Saat adzan maghrib berkumandang, Naufal akan melolong. Panjang, serak, menggetarkan rumah. Tidak semua warga mendengar, hanya tetangga dekat saja. Tapi mereka tak pernah bicara. Takut dosa orang lain bisa menular. Sabar semakin jarang keluar rumah. Ia tidak lagi ke surau, tidak lagi ke ladang. Ia lebih banyak termenung di dapur, menatap dinding yang semakin lembab dan berlumut. Beberapa malam ia terlihat memukul dirinya sendiri dengan ranting, bertelanjang dada, sambil membaca istighfar panjang-panjang. Namun rasa bersalah tak kunjung pergi. Suatu malam, Yulia mendengar suara ketukan dari bawah kolong rumah. Suara itu bukan suara tikus. Terlalu berat. Seperti sesuatu yang berjalan dengan 4 kaki. Ia bangkit, mengendong Naufal, dan mengintip dari celah papan. Ia tak melihat apa-apa. Tapi tanah di sekitar kolong seperti bergoyang. Tanah yang lembek, seperti baru digali, terus turun pelan seolah menelan dirinya sendiri. Ketika pagi tiba, bekas galian itu telah berubah menjadi lubang gelap seperti liang kubur. Yulia menggigil. Ia menutup mulut agar tidak berteriak. Namun ketakutannya menjadi nyata 2 hari kemudian. Seekor anjing milik tetangga mati tiba-tiba. Ia dikubur di belakang rumah. Tapi pagi harinya, mayat anjing itu keluar sendiri dari tanah, penuh tanah basah dan matanya membelalak. Tidak ada luka, tidak ada jejak binatang, hanya bau menyengat yang memualkan. Orang-orang berkata, tanah menolak daging itu. Beberapa warga menghubungkan kejadian itu dengan Naufal. Ada yang mulai menyebar kabar bahwa anak itu bukan manusia sepenuhnya. Bahwa kaki anjingnya membawa roh anjing-anjing tersesat yang dikutuk untuk tidak diterima bumi. Dan malam itu, suara lolongan Naufal terdengar hingga Bukit Barat. Di usia 10 bulan, Naufal mulai bisa berkata-kata. Tapi bukan kata-kata biasa. Pertama kali ia bicara, bukan ibu atau ayah, melainkan aku haus darah. Yulia terdiam mendengarnya. Wajahnya pucat, matanya membesar, tangannya gemetar saat memeluk anak itu. Naufal, sayang, jangan bicara seperti itu. Siapa yang ajari? Katanya sambil terseduh. Anak itu hanya tertawa. Tawa seperti bayi lainnya, tapi diiringi suara serak aneh yang tak mungkin keluar dari tubuh sekecil itu. Dan sejak malam itu, Naufal kerap berbicara dalam tidur, menyebut nama-nama yang tak dikenal. Nama-nama seperti Lodra, Bantaru, dan Kalumang. Nama-nama yang membuat para tetua desa menyipitkan mata ketakutan. Ustaz Mahdi datang kembali ke rumah mereka. Kali ini, ia membawa kitab tafsir dan air zam-zam. Ia membaca doa panjang dan meniupkan ke kepala Naufal. Tapi saat air itu menetes ke kaki si kecil, kulitnya melepuh. Seperti tersiram asam, Ustaz Mahdi jatuh terduduk. Ia memandangi tangan yang baru saja menyentuh kaki Naufal. Tangannya bergetar, kemerahan, dan ada bekas gosong di ujung jari. Sabar, katanya pelan. Anakmu, bukan hanya akibat dosa. Dia telah jadi perantara. Apa maksudnya, Ustaz? Sabar bertanya dengan suara hampir tak terdengar. Di zaman Nabi Lut, manusia pernah dihukum karena dosa besar. Allah turunkan azab, dan bumi menelan mereka tanpa sisa. Tapi sebagian makhluk yang tinggal di bawah tanah, masih mencari jalan ke atas. Mereka menunggu satu celah, satu pintu kecil. Ustaz Mahdi memandang Naufal yang tertidur. Dosa zina kalian, dilakukan di ladang yang dulunya tempat kuburan tua, malam Jumat, tanpa taubat, itu membuka celah itu. Dan anak kalian, jadi wadah, tempat 2 dunia menyatu. Yulia menangis sejadi-jadinya. Ia menutupi telinga. Ia tak mau mendengar. Tapi Ustaz Mahdi belum selesai. Jika dia terus tumbuh, dan tak disucikan, bukan hanya desa ini, tapi anak-anak cucu kita bisa lahir tanpa ruh. Hanya cangkang, dan isi dari bawah tanah.
Sejak malam kedatangan Ustaz Mahdi yang terakhir, langit di atas Watu Pande tak lagi sama. Awan-awan tebal menggumpal setiap malam Jumat, meski musim kemarau. Petir menyambar di kejauhan, namun tak pernah menimbulkan suara. Hanya cahaya sekelebat, biru pucat, kadang kemerahan warga tak berani keluar rumah selepas maghrib. Bahkan lonceng kecil di masjid yang biasa berbunyi saat azan Isya, dibiarkan tergantung tak bergerak. Sabar mulai bermimpi aneh. Ia melihat Naufal berdiri di tengah kebun, tapi wajahnya tak terlihat. Yang ia lihat hanyalah sorot matanya yang hijau menyala, dan dari mulutnya keluar suara-suara orang tua memanggil nama-nama yang sudah lama mati. Har, Men, Jal, Murni. Itu nama-nama dari batu nisan tua yang dulu pernah ada di ladang itu sebelum pemerintah desa membongkar dan memindahkannya ke pemakaman baru, dan satu malam, Sabar mendengar suara anaknya bicara dalam tidur. Kuburanku dulu di bawahmu, ayah. Di bulan berikutnya, 2 wanita hamil di desa tiba-tiba mengalami keguguran. Tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Mereka hanya bangun pagi, merasakan perutnya mengeras, dan janinnya hilang tanpa darah. Dokter yang dipanggil tak menemukan detak jantung, tak pula pendarahan. Seolah bayi itu tak pernah ada di dalam kandungan mereka. Desa mulai gaduh. Orang-orang menyebut nama Naufal dengan berbisik, seperti menyebut kutukan. Mereka tidak menuduh terang-terangan, tapi keheningan dan tatapan mata mereka saat melihat Yulia sudah cukup menyakitkan. Beberapa anak kecil mulai sakit aneh, demam tinggi, tapi tubuhnya dingin. Mereka meracau dalam tidur, menyebut nama Naufal dan bilang, anjing kecil itu berdiri di atap rumah mereka. Yulia semakin terpukul, tapi ia tetap menyusui anak itu dengan air mata. Ia tahu ia sedang memberi makan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini, namun ia tak mampu membenci darah dagingnya sendiri. Ustaz Mahdi memutuskan melakukan pengusiran. Ia membawa 2 orang santri dari kota. Mereka membawa kitab, tongkat kayu dari pohon bidara, dan minyak wangi kasturi. Mereka bermalam di rumah Sabar, niatnya akan membacakan ayat-ayat ruqyah ke tubuh Naufal. Namun baru 1 jam selepas Isya, suara dari kamar belakang membuat seluruh rumah membeku. Naufal menangis, bukan seperti bayi, tapi seperti makhluk besar sedang kesakitan. Suaranya serak, panjang, dan kadang diselingi suara menggeram. Tiba-tiba air di kamar mandi mengalir berbalik. Mengalir dari lubang pembuangan naik ke keran, seperti sungai terbalik. Air itu kental, berwarna kecoklatan, dan menebar bau seperti bangkai busuk. Salah satu santri pingsan. Yang satu lagi mulai muntah darah. Ustaz Mahdi berteriak, memerintahkan Sabar mengeluarkan Naufal dari kamar. Tapi saat mereka buka pintu, anak itu duduk diam, menatap mereka, dan dari mulutnya keluar kalimat, dalam bahasa Arab klasik, yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun di ruangan itu. Malam itu, Sabar memutuskan menceritakan semuanya kepada Ustaz Mahdi. Ia merasa ini semua tak akan berhenti sebelum seluruh kebenaran dibuka. Ia bercerita, bukan hanya tentang perzinahan mereka yang dilakukan di ladang pada malam Jumat, tapi tentang satu hal lain yang selama ini ia simpan sendiri. 3 tahun sebelum menikah, Sabar pernah menjalin hubungan gelap dengan seorang janda dari dusun sebelah. Wanita itu dikenal aneh, tidak pernah sholat, suka menyendiri di pinggir sungai, dan kadang berbicara sendiri tengah malam. Namanya Lastri. Lastri mengandung anak Sabar, tapi ia menolak dinikahi. Anak ini bukan buat kau, Sabar, tapi buat penjaga tanah lama, katanya suatu malam. Sabar panik. Ia pergi dan tak pernah mencarinya lagi. 3 bulan kemudian, Lastri ditemukan gantung diri di sebuah pohon besar yang dikenal angker oleh warga. Dalam kandungannya ada janin berusia 7 bulan. Yang mengurus jasadnya? Pemerintah desa. Yang menggali kuburnya? Petugas kebersihan. Yang ditanami pohon pisang di atasnya agar tak mengganggu warga? Orang tak dikenal. Sabar tidak pernah melihat ke belakang. Tapi sekarang, ia yakin anak yang ada dalam kandungan Lastri tidak pernah pergi. Rohnya tersisa, mengendap dalam tanah yang sama di mana Sabar menodai tubuh Yulia. Dan saat Naufal dilahirkan, roh itu ikut lahir kembali. Desa mulai hening. Warga menutup pintu sejak asyar. Ustaz Mahdi sendiri merasa kewalahan. Ia menyarankan agar keluarga itu dibawa ke kota untuk diruqyah lebih dalam. Tapi sebelum itu terjadi,
Seseorang datang dari jauh. Seorang pendeta tua dari timur, berambut putih, berjubah lusuh, membawa tongkat dari kayu kemiri. Ia datang tanpa diminta, hanya bilang, "Saya dengar tanah ini menolak mayat. Maka roh lama sedang mencari tubuh baru." Pendeta itu tidak berbicara banyak. Ia hanya minta satu hal, melihat bekas tanah tempat Lastri dikubur. Sabar menemaninya ke ladang. Ketika sampai di pohon pisang yang dulu ditanam, pendeta itu duduk dan menggali tanah dengan tangannya sendiri. Di kedalaman 3 jengkal, ia menemukan sesuatu yang bukan tulang, melainkan segumpal daging yang masih hangat, seperti baru dipotong, padahal sudah lebih dari 3 tahun. Pendeta itu menutup matanya. "Daging yang ditolak bumi," gumamnya. "Maka anakmu bukan anakmu."